Halo semuanya. Mari kita untuk mengenal atau lebih memahami mengenai partikel kata kerja atau kata sifat yang ditambah nen. Ya, jadi kata kerja ditambah nen, kata kerja berakhiran konsonan ditambah en, ya. Kata kerja, maaf ini bentar, ini kata kerja ditambah nen berarti yang sedang, ya. Kata kerja yang berakhiran konsonan ditambah en, dan kata kerja yang berakhiran vokal ditambah n, ya. Yang berakhiran vokal ditambah n ini menjadi yang telah. Terus lagi yang ketiga, kata kerja berakhiran konsonan ditambah l dan berakhiran vokal ditambah l yang berarti yang akan. Oke. Ya, kalau kita berbicara ini, jadi kita melihat ke sampingnya. Contohnya kalau kita akan mengartikan atau mengucapkan seperti contoh-contoh berikut ini di sampingnya. Contohnya, orang yang sedang pergi, orang yang telah pergi. Ya, ini kita poinnya ke yang sedang, yang telah, itu ya. Orang yang akan pergi, terus cuaca yang dingin, ini sifat yang dingin, kondisi dingin. Terus makanan yang enak, ya, kondisi enak. Terus tempat yang dekat, kondisi dekat. Tempat yang jauh, kondisi jauh, yang berarti sifat, ya. Teman yang baik, kondisi sifat. Oke, ya. Terus berikutnya ini, oke. Penjelasannya mengenai kata kerja yang berakhiran konsonan atau vokal ditambah nen. Jadi dia tidak peduli, ya, tidak peduli berakhiran konsonan atau vokal, pokoknya ditambah nen berarti yang sedang. Biasanya kondisi sedang itu apa sih? Kondisi sekarang, saat ini. Contohnya, gada menjadi ganen, yang sedang pergi. Gada sendiri berarti pergi, menjadi ganen, yang pergi atau yang sedang pergi, ya. Terus mokta, ya, menjadi moknen, yang berarti sedang makan, ya, mongnen. Terus masita, ya, masida menjadi masinen, yang sedang minum. Contoh, sekarang orang yang sedang pergi ke tempat itu adalah temanku, ya. Jigeman, ya, dari situ, dari sini, ya. Gegose, ya, gegose ke tempat itu. Ini ganen saram, ganen kan yang sedang pergi, ya. Ganen saram orang yang sedang pergi, yang sedang, ya. Saram itu orang, jadi ganen sarami orang yang sedang pergi adalah temanku. J cinggu imnita, J cinggu imnita adalah temanku. Terus lagi, ya, bawahnya, hari ini orang yang sedang bekerja di pabrik adalah saudara Minsu. Ini salah, ya, nulisnya. Saudara Minsu, bukan minus, ya. Minsu. Oneren hari ini itu onel, ya, oneren. Gungjang eso ilhagu inen sarami orang yang sedang bekerja adalah saudara Minsu. Minsusi imnita, saudara itu si, ya, si saudara. Minsusi imnita adalah saudara Minsu. Oke, jadi mohon untuk dipahami sekali lagi, kata kerja ditambah nen, tidak peduli itu konsonan, berakhiran konsonan atau berakhiran vokal, maka berarti yang sedang. Yang mana sebelumnya teman-teman mengetahui bahwa akhiran nen itu biasanya digunakan di kata benda atau kata ganti orang. Jadi ternyata kata kerja bisa ditambah nen. Oke, berikutnya penjelasan yang kedua, ya, masih sama kata kerjanya, ya. Kata kerja yang berakhiran konsonan tambahnya n berakhiran vokal n berarti yang telah, ya.
Jadi berarti yang telah ini kata kerja sing berakhiran atau yang berakhiran konsonan, ini mokta G berakhiran konsonan, maka tambahannya n, berakhiran gada ya a vokal, i vokal, maka tambahannya n. Berarti yang telah. Contohnya gada menjadi gan. Ya, jadi dia berakhiran vokal, maka tinggal ngasih n di bawahnya. Artinya yang telah pergi. Misalkan ada gan saram, berarti orang yang telah pergi. Terus mokda karena dia berakhiran konsonan maka tambah n, mogen saram, berarti orang yang telah makan, mungkin seperti itu ya. Jadi dia karena berakhiran konsonan tambahannya n, bukan moknen. Kalau moknen berarti yang sedang, kalau mogen berarti yang telah. Terus yang bawahnya masida masin saram, artinya orang yang telah minum. Contoh di bawahnya, pagi tadi orang yang telah minum kopi adalah temanku. Onel acime, ya pagi tadi. Terus kopirel, ya kopirel orang yang telah minum. Kopirel masin sarami, orang ya di sini cara mengartikan dari sini ke sini. C cingguimita adalah temanku. Terus bawahnya, minggu lalu jinan juenan, minggu lalu ilhan sarami joimnita, ya bekerja, orang yang telah bekerja, ya ilhan sarami menjadi ilhada, dasare ilhada menjadi ilhan karena dia berakhiran vokal. Joimnita adalah saya. Oke, jelas ya. Jadi untuk apa ini yang berarti yang telah ini kata kerjanya harus mengingat kata kerja itu berakhiran konsonan atau berakhiran vokal. Silahkan sering berlatih. Terus ketiga, ya kata kerja ditambah l, ya jadi ini kata kerja yang berakhiran konsonan ditambah l, kata kerja yang berakhiran vokal ditambah l, berarti yang akan. Jadi kalau ditambah l atau l ini bentuknya masih akan, ya masih belum dilakukan. Contohnya gada, ya pergi menjadi gal, yang akan pergi. Kalau ditambah orang di sini misalkan gal saram, orang yang akan pergi. Mokta makan menjadi mogel karena dia berakhiran konsonan maka tambahannya l, mogel saram, misalkan orang yang akan makan, bentuknya masih akan ya. Masida minum menjadi masil saram, dia berakhiran i vokal ditambah l, ya masil saram. Embryo surel masil saram nuguseo, siapakah orang yang mau minum atau yang akan minum minuman gitu ya. Masil saram, orang yang mau minum, orang yang akan minum. Contohnya, besok orang yang akan pergi ke Ansan adalah saudara Monica. Neiren ansane gal sarami, berarti besok ya Ansane, orang yang akan pergi ke Ansan. Komburi dari belakang ansane gal saram. Mi Monica, saudara Monica adalah saudara Monica. Monica si imnita adalah. Terus bawahnya, nanti sore makanan yang akan dimakan adalah mie. Nanti sore onel ohu, ya bagian sore, waktu sore, berarti mogel emsiki, makanan yang akan dimakan, ya makanan yang akan dimakan. Ramyon imnita adalah mie. Oke, semoga dalam partikel yang berkaitan, ketiga partikel dari sejak awal diterangkan menjadi bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Berikut kita bahas mengenai kata sifat. Kata sifat, ya jadi kita mengingat untuk kata sifat itu sifat yang berakhiran konsonan maupun vokal itu tambahnya n atau n, karena sifat biasanya telah terjadi, sudah dalam kondisi jadi ya. Contohnya mat ista, masita enak menjadi masinen, yang enak. Ya, mau diartikan secara bahasa Indonesia yang telah enak kan tidak cocok. Ya, masinen yang enak. Juhda menjadi jun, yang bagus. Molda menjadi mon, yang jauh. Molda sendiri artinya jauh. Kenapa kok menjadi mon? Ya masih ingat, apabila kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan L bertemu dengan N, B, S, maka L
hilang ya, jadi dianggap vokal saja. Menjadi mon artinya jauh. Kalau menjadi tempat yang jauh berarti mon gose berarti ke tempat yang jauh. Atasnya jun saram, misalkan orang yang baik. Masinen emsik itu makanan, berarti makanan yang enak. Contoh di bawah, saya ingin makan makanan yang enak. Jonen masinen emsikel moko sipoyo. Gusip ini artinya ingin ya. Saya ingin makan makanan, emsik itu makanan yang enak. Terus yang ketiga, mereka ingin minum minuman yang dingin. Gederen ya, cagaun nyusurel masiku sipoyo. Artinya apa? Gedel, mereka ingin minum minuman yang cagabda. Cagabda menjadi cagawoyo, oyo dibuang ditambah n, cagaun. Ya, nanti setelah ini kita terangkan bentuk kata sifat yang berakhiran b. Cagaun ini yang dingin. Terus saya telah bertemu dengan orang yang baik. Jonen johun saramel manas soyo, bentuknya lampau. Syet oyo, bentuk sudah lampau. Berarti saya sudah atau telah bertemu orang yang baik. Oke, yang terakhir yaitu penjelasan mengenai kata sifat yang berakhiran b. Bagaimana kalau bentuk n, nen, dan n ya. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa untuk menghafalkan kata sifat yang berakhiran b, berakhiran konsonan b ya. Ini setelah danya dibuang berakhiran b semua. Contohnya cupda dingin menjadi cuwoyo diinformalkan, oyonya dibuang ya, maka tinggal cuu ditambah n, cuun yang dingin untuk suasana ya. Misalkan cuun nalsi, cuaca yang dingin. Dobda menjadi dowoyo ya, oyonya dibuang ditambah n ya, ke sini menjadi doun, doun nalsi, cuaca yang dingin. Cagabda ya tadi artinya dingin untuk rasa, menjadi cagawoyo, oyonya dibuang menjadi cagaun, artinya yang dingin untuk rasa. Oke, berikut untuk ke bawahnya mohon untuk dipahami dan dibuat catatan di bukunya masing-masing. Terima kasih, semoga bisa jelas dan bisa mengerti. Anyongi gieseo.